warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, kesempatan kali ini kita membahas tema perdagangan internasional. Baik, untuk ilmu ekonomi, konsep ekonomi, kalau dikatakan perdagangan internasional itu berarti acuan kita terhadap ekspor dan impor atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri atau membeli barang luar negeri di dalam domestik dalam negeri. Oke. Berarti kalau dikatakan perdagangan internasional, berarti acuannya setidak-tidaknya ada dua negara atau lebih. Itulah kalau dikatakan perdagangan internasional. Apa yang dilakukan dua negara atau lebih itu? Orang itu berdagang. Kalau tidak menjual, berarti membeli. Ekspor ini menjual barang kita ke luar negeri, ekspor. Impor, membeli barang luar negeri, kita yang membelinya dalam negeri ini. Kalau tidak menjual berarti membeli. Itulah perdagangan luar negeri yang dilakukan dua negara atau lebih. Tentunya sebelum melakukan perdagangan itu, jual beli itu harus memiliki kontrak ataupun perjanjian. Siapa saja itu, bisa jadi individu. Kita secara individu boleh saja berdagang antar negara, boleh perusahaan maupun pemerintah. Tujuannya apa? Supaya kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan maupun profit. Baik, kita langsung membahas ada 3 bentuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini yang pertama adalah disebutkan dengan bilateral. Bilateral ini adalah perdagangan internasional yang dilakukan pelakunya adalah dua negara. Contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia, dua negara. Kalau umpamanya Indonesia dengan Amerika, kan begitu, bilateral. Kalau seumpamanya regional, itu adalah perdagangan internasional yang difokuskan terhadap satu kawasan saja. Regional, satu kawasan saja atau satu benua, umpamanya sesama benua Asia, berarti melakukan kerjasama atau perdagangan antara Indonesia dengan Thailand, bisa Indonesia dengan Singapura, sesama benua Asia. Itu disebutkan dengan perdagangan regional. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan multilateral. Dia perdagangan atau kerjasama antar benua, berarti boleh. Indonesia kan benua Asia, berarti bisa saja berdagang ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, udah antar benua dia. Kalau kerjasama atau perdagangan yang seperti itu disebutkan dengan perdagangan multilateral. Baik, sebagai kita mahasiswa ini, kita diminta untuk lebih kritis. Segala sesuatu kebijakan fiskal, segala sesuatu kebijakan pemerintah itu kita hadapi atau kita respon secara kritis. Karena pemerintah itu pun membutuhkan, segala kebijakannya itu membutuhkan nilai kritis dari orang lain. Tentunya kalau di negara kita ini lebih fokusnya kepada mahasiswa. Seperti sekarang umpamanya banyak pengamat-pengamat ekonomi yang mengkritik adanya yang merangkap jabatan di pemerintahan. Umpamanya ada seperti Menteri Perekonomian kita, dia ketua Golkar, juga menjadi ketua perekonomian, Menteri Perekonomian, dan segala macam. Jadi saya di sini mengajak kepada kawan-kawan, karena kan pemerintahnya ada dua. Segala kebijakan itu direspon dari dua pihak. Yang pertama koalisi. Koalisi itu adalah orang-orang yang membela pemerintah, ataupun apabila ada yang salah pun dicobalah semaksimal mungkin bagaimana untuk menutupinya. Ada yang kedua ya, disebutkan dengan oposisi. Bagi partai politik, kita tidak berpartai politik, tapi kita diminta sebaiknya segala kebijakan itu kita respon secara kritis untuk perbaikan negara ini, baik secara perekonomian maupun secara kemanusiaan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kalau teori panjangnya mulai dari sejarahnya sampai kepada kegiatan dan pelaku ekonominya ada di buku pegangan kita. Silakan dibaca, dipahami dan diulang dengan bahasa masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.